Sintayong, Indonesia mau asal-asalan ke Piala Dunia atau seperti apa? Sintayong bukakan coret Marcelino dan Ferrari dari Timnas Indonesia. Sintayong sedih Muhammad Irawan tak lagi menjabat Ketua Umum PSSI. Perseteruan Sintayong dengan Thomas Doll sampai akhirnya Sintayong tutup pintu maaf. Halo football lovers penggemar Timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara Update Berita Timnas Indonesia akan memberikan 10 update kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk ajang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 terganggu. Sintayong sampai bertanya, apakah skuad Garuda mau asal-asalan saja di pesta bola secakat tersebut? Skuad Timnas Indonesia U20, 80% pemain intinya tidak datang. Bagaimana kita bisa persiapkan pertandingan dengan baik? Ini berbeda dengan Korea. Semua persiapan dilakukan dengan baik, kata Sintayong. Tidak tahu ini di Indonesia, terlalu dianggap remeh Piala Dunia gampang atau bagaimana? Asal bertanding saja, yang penting ikut. Kalau persiapan seperti ini, saya tidak akan bisa mempersiapkan dengan baik. Semisal kalau di Korea Selatan persiapan tidak seperti ini, di sana sangat sistematis sesuai dengan roadmap. Kalau begini, belum tentu kita bisa lolos dari fase grup Piala Asia U20 nanti. Bukan apa-apa, saya hanya minta ketegasan dan pengorbanan dari masing-masing pihak. Kapan lagi kita bisa lolos ke ajang Piala Dunia? Apakah kita mau jauh lebih baik atau cukup bertahan di sini saja? Ujar dari Coach Sintayong. 3 pemain Timnas Indonesia U20, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Ronaldo Kuate, tak dijamin Sintayong masuk skuad Piala Asia tahun 2023 dan Piala Dunia tahun 2023. Kebijakan tersebut mungkin saja diambil oleh Sintayong karena keduanya tak kunjung bergabung di pemusatan latihan Timnas Indonesia di lapangan A Senayan, Jakarta. Hal ini dianggap mengganggu persiapan tim. Marcelino Ferdinand belum bisa bergabung dengan Garuda Muda karena masih berada di Belgia. Surat PSSI untuk klub KMS Cadenzi tentang permintaan melepas Marcelino hingga kini belum dibalas klub kasta kedua Belgia tersebut. Adapun Muhammad Ferrari tak kunjung dilepas Persija Jakarta. Dari total 9 pemain Persija yang dipanggil Sintayong, hanya tinggal Muhammad Ferrari yang belum dilepas. Satu pemain Persija lainnya, Cahya Supriyadi, datang dan pergi, sedangkan Ronaldo Kuate dikabarkan akan bergabung pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 mendatang. Dengan situasi saat ini, Marcelino dan Muhammad Ferrari hampir pasti tak akan tampil di turnamen mini internasional. Turnamen mini akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 22 Februari dengan melawan Selandia Baru, Kepulauan Fiji, dan Guatemala. Tokoh Jepang ramal masa depan Timnas Indonesia langsung terbukti 4 tahun kemudian. Ex-pelatih Timnas Jepang U20, Masanaga Kakayama sempat memberi ramalan kepada skuad sepak bola Indonesia. Dalam ramalannya, Masanaga Kakayama menyebut Timnas Indonesia Under-19 pada 2018 dipenuhi dengan pemain kuat dan berbakat. Ia meyakini sepak bola Indonesia akan berkembang melihat potensi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan saat itu. Sekedar diketahui, Timnas Jepang U19 saat itu bersuara dengan Timnas Indonesia U19 di perempat final Piala Asia U19 tahun 2018 yang lalu yang digelar di Indonesia. Meski menang dengan skor 2-0, Jepang tidak melalui laga dengan mudah. Pemain-pemain Indonesia kuat, cepat, dan berbakat. Saya menilai andai para pemain berkembang dengan sangat baik, Indonesia bisa menjadi ancaman serius di masa mendatang, kata Masanaga Kakayama. Ramalan Masanaga Kakayama tidak bisa dibilang meleset. Berselang 4 tahun atau pada 2022, pemain-pemain Timnas Indonesia U19 pada tahun 2018 tersebut membantu mendongkrak prestasi Timnas Indonesia senior. Sintayong menegaskan dirinya tidak mau memaafkan Thomas Doll usai mengejeknya seperti badut. Terlepas dari permintaan maaf Thomas Doll, Sintayong secara terus terang mengatakan tidak bisa memaafkan pelatih asal Jerman tersebut. Sintayong menyatakan tindakan Thomas Doll mengkritik dan mengejeknya sebagai sebuah perbuatan yang salah. Sintayong pun mengaku tidak bisa memaafkannya.
Saya jujur tidak bisa memaafkan karena perilaku dia sudah salah. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Saya jujur berharap Persija juga bisa berprestasi dengan baik. Tapi jika dipermasalahkan satu demi satu semuanya tentang saya juga tidak bisa diam, ujar Sintayong. Jelang Kongres Luar Biasa KLB PSSI yang akan digelar pada hari Kamis, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule pamit kepada Coach Sintayong dan juga Timnas Indonesia U20. Posisi Iwan Bule akan segera diganti oleh Ketua Umum PSSI yang baru setelah KLB PSSI digelar esok. Dilansir dari halaman suara.com, Iwan datang ke tempat latihan Timnas Indonesia U20 di lapangan A Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia pun memberikan motivasi dan dukungan serta salam perpisahan pada seluruh pemain dan juga staf kepelatihan. Jadi saya sampaikan, ini mungkin melihat latihan terakhir saya sebagai Ketua Umum PSSI. Saya memberikan motivasi, yang jelas saya sudah sampaikan ke Sintayong terus melatih Timnas Indonesia agar Timnas Indonesia lebih baik dan bisa dibanggakan, kata Iwan Bule. Pria yang terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada tahun 2019 lalu ini merupakan salah satu orang yang mendukung program kerja Sintayong untuk Timnas Indonesia. PSSI akan segera mendatangkan pemimpin baru. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan harapannya untuk calon ketua umum tersebut. Kongres luar biasa KLB PSSI akan digelar Hotel Shangri-La Jakarta pada hari Kamis. Acara tersebut akan menentukan ketua umum, wakil ketua umum, serta komite eksekutif Exco PSSI. Saat itu pelatih asal Korea Selatan tersebut menyebut Erick Thohir yang juga merupakan Menteri BUMN serta Presiden RI Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke negara yang terkenal dengan K-pop tersebut. Betul, saya pernah bertemu dengan Pak Erick Thohir dan Presiden Jokowi di Korea. Dengan Pak Erick pun beberapa kali juga bertemu ke stadion. Bukannya dekat, tapi memang saling kenal. Saya belum tahu siapa yang akan menjadi ketua umum, tapi siapapun yang akan menjadi ketua umum, saya berharap PSSI bisa lebih berkembang ke depannya, ujar dari Sintayong. Well, dan update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar Timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional, see you.